Halo Bapak Ibu semuanya, ketemu saya lagi dengan Dr. Roni Tamba di channel Anak Sehat dan Berkualitas. Nih, menyambung dari video kemarin. Kalau kemarin kan hal-hal tentang vaksin COVID-19 pada anak usia 6-11 tahun. Nah, kali ini saya akan memaparkan video yang kedua, yaitu tentang mungkin saja banyak pertanyaan orang tua terkait keadaan anaknya, apakah boleh, apakah bisa diberikan atau mendapatkan imunisasi COVID-19 ini nih. Saya ambil dalam laman Kemenkes yang sudah diedarkan, yaitu ada banyak sebenarnya. Namun seperti biasa, sebelum memulainya, saya ingin tetap mengucapkan terima kasih banyak. Saya ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Ibu yang sudah rajin menyimak materi-materi kami di channel Anak Sehat dan Berkualitas. Dan bagi Bapak Ibu yang mungkin saja baru pertama kali menyimak materi-materi kami, jangan lupa klik subscribe-nya, like, dan boleh dibagikan, di-share kepada teman-teman yang lain, khususnya bagi orang tua yang memiliki anak usia 6 tahun ke atas. Yuk kita mulai pembahasannya. Jadi, kumpulan daripada pertanyaan atau keadaan yang mungkin nanti akan ditanyakan orang tua, saya mulai ya. Yang pertama, kalau misalnya anak dalam keadaan suhu di atas 37,5 derajat Celcius, apa yang harus dilakukan? Artinya jika anak sedang demam, maka jika suhunya demam atau di atas 37,5, vaksinasi ditunda sampai kapan? Sampai sembuh. Jangan khawatir, nanti setelah sembuh baru dibawakan untuk divaksin. Yang kedua, bagaimana dok kalau misalnya anak saya itu tensinya tinggi? Misalnya pada keadaan anak yang sakit ginjal, sakit hipertensi, dan juga sakit jantung. Itu kan bisa saja itu dia hipertensi. Kalau misalnya tekanan darahnya di atas 140/100 mm air raksa, maka pengukuran diulang kembali sampai 5-10 menit kemudian. Jadi harus diulang pengukurannya. Biasanya disuruh istirahat dulu. Kalau misalnya habis nyampe itu kecapean, itu bisa saja tensinya naik. Tapi kalau sudah dia istirahat lalu diulang. Tapi kalau misalnya jika masih tinggi, maka vaksinasi ditunda dan dirujuk, artinya diobati dulu. Nanti kalau sudah tensinya stabil atau mendapatkan persetujuan dari dokter, maka si anak tersebut boleh diimunisasi, gitu ya. Yang ketiga, kalau misalnya anak baru mendapatkan vaksin kurang dari sebulan sebelumnya, bagaimana sikap kita? Misalnya baru 2 minggu lalu mendapatkan vaksin DT, sekarang mau divaksin COVID-19, bagaimana? Ini ditunda, nanti diberikan setelah jeda waktunya tadi minimal 28 hari atau minimal 4 minggu. Yang keempat, jika anak pernah sakit COVID-19, bagaimana? Apakah masih perlu divaksin COVID-19? Nah, jika anak Anda itu pernah sakit yang namanya COVID-19, maka vaksin ditunda sampai 3 bulan setelah sembuh, ya. Nah, yang kelima, jika dalam keluarga ada kontak dengan pasien COVID-19, bagaimana? Jika ada, maka vaksin ditunda selama 2 minggu. Artinya kalau misalnya ini ada saudaranya yang serumah itu ya, yang baru saja sembuh dari COVID-19 atau masih sakit, anaknya itu minimal ditunda 2 minggu setelahnya. Yang keenam, dalam 7 hari terakhir anak demam, batuk pilek atau nyeri menelan, atau muntah atau diare. Bagaimana? Apakah boleh divaksin? Vaksin ditunda, dianjurkan untuk berobat terlebih dahulu. Nanti dipastikan dulu sama dokternya apakah benar-benar sudah sembuh atau tidak. Nomor 7, dalam 7 hari anak perlu perawatan di rumah sakit atau menderita kedaruratan medis seperti misalnya sesak napas, kejang, tidak sadar, berdebar-debar, perdarahan, hipertensi, atau tremor hebat, maka vaksinasi ditunda dan dianjurkan untuk berobat terlebih dahulu. Artinya memang dipastikan dulu anak ini sudah boleh untuk diberikan imunisasi. Kemana berobatnya? Ke dokter atau ke rumah sakit atau ke puskesmas. Yang kedelapan adalah anak yang sedang menderita gangguan imunitas, ya. Biasanya kalau anak itu menderita sudah cukup lama, biasanya orang tua tahu jenis penyakitnya. Nah, kalau misalnya nih anak Anda menderita gangguan sistem imun, misalnya hiperimun atau autoimun atau alergi berat, dan juga defisiensi imun, misalnya gizi buruk, HIV berat, atau keganasan, bagaimana? Apakah boleh divaksin? Vaksin ditunda sampai dinyatakan boleh oleh
dokter yang merawat. Artinya bukan tidak boleh, boleh, tapi harus mendapatkan persetujuan dari dokter yang merawat apakah sudah boleh. Jadi jika Anda memiliki anak yang masuk kriteria ini, segera bawakan ke dokter yang merawat apakah anak Anda boleh diberikan vaksin COVID-19. Yang kesembilan, anak sedang menjalani terapi imunosupresan jangka panjang, misalnya nih pada keganasan atau penyakit ginjal, misalnya diberikan steroid lebih dari 2 minggu atau obat sitostatika, apakah boleh diberikan vaksin COVID-19? Ini juga keadaan yang ditunda sampai kapan? Sampai dinyatakan boleh oleh dokter yang merawat. Yang ke-10, jika anak memiliki atau mempunyai riwayat alergi berat seperti sesak napas, bengkak, urtikaria di seluruh tubuh, atau gejala shock anafilaktik, misalnya pernah tidak sadar karena misalnya penyuntikan antibiotik, misalnya gitu, apakah boleh divaksinasi? Vaksinasi boleh, tapi di mana? Di rumah sakit, bukan di sekolah atau di puskesmas. Harus di rumah sakit. Karena apa? Di rumah sakit itu alatnya lengkap. Kalau misalnya terjadi kenapa-napa, itu sudah siap secara alat dan juga tenaganya. Yang ke-11, anak penyandang penyakit hemofilia atau kelainan pembekuan darah, boleh nggak diimunisasi? Boleh, tapi tempatnya juga di rumah sakit, bukan di tempat yang lain. Kenapa? Karena tempatnya itu sudah ada antisipasinya, tindakan-tindakan apa yang akan diambil jika ada komplikasinya. Jadi sebenarnya ada banyak hal, keadaan-keadaan yang mungkin saja membuat ibu bingung sehingga ibu ragu. Nah, mudah-mudahan setelah mendapatkan materi ini, Bapak Ibu sudah mengerti tentang keadaannya, dan yuk segera bawakan anak Anda yang sudah berusia 6 tahun ke atas untuk diimunisasi vaksin COVID-19. Mudah-mudahan materi ini bermanfaat bagi kita semuanya. Salam sehat Bapak Ibu semuanya. Dadah.